warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Satrio SPTATKL di channel YouTube kesayangan kita, Dr. Gahol. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum nonton konten ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke, sebelumnya jangan lupa. Kita ngopi dulu, seruput. Mantap. Oke, ada beberapa request. Salah satunya adalah, Dok, bahas tentang mimisan, Dok. Salah satunya dari anak saya sendiri, Rafas ya. Pap, bikin konten tentang mimisan, Pap. Kenapa? Ya karena anak saya juga beberapa kali sering mimisan. Oke, apa sih mimisan, Dok? Udah pasti tahu kan, mimisan itu keluarnya darah dari satu atau dua lubang hidung kita, ya kan? Oh no. Terus yang paling sering pertanyaan muncul adalah, Dok, kalau mimisan gimana? Yang penting nomor satu adalah jangan panik, ya. Itu paling penting sekali. Karena memang mimisan itu kesannya ngeri ya, karena ada darah keluar dari hidung bercucuran kayak gitu kan. Ngeri memang kesannya. Tapi yang paling penting adalah satu, jangan panik. Terus gimana, Dok, langkah awal untuk mimisan itu, Dok? Sebelum kita bahas penyebab dari mimisan nantinya, yang penting dilakukan setelah jangan panik adalah posisikan duduk tegak ya, kemudian cuping hidungnya dipencet pakai dua jari kita ya, seperti ini ya. Oke. Ya. Pencet kurang lebih ya 5 menit ya. Biasanya darah akan berhenti dengan sendiri. Biasanya tidak sampai 10 menit mimisan itu akan berhenti dengan sendirinya apabila penyebabnya memang bukan penyebab yang serius ya. Kenapa harus duduk tegak? Karena kalau kebanyakan orang seringnya kalau panik mimisan itu langsung berbaring, pencet hidungnya berbaring ya. Kalau berbaring nanti sebagian darah itu akan masuk ke tenggorok ya, bisa muntah, bisa ketelan, yang nantinya akan muntah darah seperti itu. Jadi ingat, yang pertama adalah satu, jangan panik. Yang kedua, posisikan duduk tegak, cuping hidung dipencet, sementara nafas lewat mulut ya, kurang lebih 5 menit. Yang jelas biasanya kalau penyebabnya tidak serius, tidak sampai 10 menit, itu darah akan berhenti sendiri. Oke, kemudian biasanya mimisan itu terjadi pada siapa aja sih, Dok? Oke, yang paling sering memang anak-anak ya, karena banyak orang tua khawatir kalau anaknya mimisan. Biasanya range usianya antara 2 sampai 10 tahun yang paling sering itu, ya. Kalau anak-anak mimisan paling sering penyebabnya adalah trauma lokal. Contoh, misalkan kita tahu bahwa anak itu kan mudah pilek ya, mudah batuk, pilek. Nah, terutama kalau pilek, kadang-kadang ingus yang mengering di hidung atau upil itu ya, kadang-kadang tanpa disadari anak itu sering memasukkan jari kelingking ke hidung atau ngupil lah ya. Itu paling sering, sehingga paling sering terjadi mimisan pada anak itu akibat trauma atau luka lokal di sekitar hidung bagian depan. Karena kita tahu bahwa mimisan itu secara garis besar dibagi dua ya, mimisan atau epistaksis ya, itu anterior dan posterior. Yang saya sampaikan tadi adalah yang anterior atau di hidung bagian depan. Kemudian bisa juga mimisan itu terjadi di posterior atau hidung bagian belakang. Yang paling sering penyebabnya adalah pada orang yang punya riwayat penyakit hipertensi yang tidak terkontrol ya.
Karena seperti kita ketahui bahwa hipertensi itu tidak ada istilah sembuh atau tidak sembuh, istilahnya ada terkontrol dan tidak terkontrol. Biasanya hipertensi yang tidak terkontrol itu menyebabkan mimisan yang diakibatkan oleh pecahnya kumpulan pembuluh darah di bagian posterior atau belakang hidung. Itu ya, sehingga biasanya mimisannya itu lebih profuse atau lebih banyak tergantung tekanan darahnya ya. Biasanya rata-rata orang yang profuse tekanan darahnya memang tinggi. Nah, apabila mimisan tidak bisa dikontrol dengan dua hal tadi ya, tidak panik, duduk tegak, cecup hidung, tetap tidak bisa berhenti, maka yang harus dilakukan adalah segera datang ke unit atau instalasi gawat darurat fasilitas kesehatan terdekat, entah puskesmas atau rumah sakit yang terdekat, sehingga bisa dilakukan penanganan lebih lanjut terhadap mimisan tersebut. Oke, itu. Kemudian kasus-kasus lain yang bisa menyebabkan mimisan, contohnya adalah beberapa kasus tumor atau benjolan atau keganasan di daerah rongga hidung, atau juga bisa mimisan yang diakibatkan oleh sisa darah pada pasca operasi di daerah hidung. Sehingga untuk kasus-kasus tersebut memang sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, terutama ke dokter THT. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga ini pertanyaan, Dok, ini orang tua saya itu kan kebetulan ada riwayat sakit jantung. Kemudian ini juga ada konsumsi obat golongan, ada yang Aspilet, ada yang Clopidogrel. Ini obat adalah obat untuk istilahnya untuk pengencer darah, sehingga pada kasus-kasus tertentu memang bisa terjadi mimisan ya, sehingga untuk penanganannya memang harus lebih komprehensif. Artinya tidak serta-merta kita bisa menghentikan obat pengencer darah, karena kalau memang itu riwayat jantung atau stroke, itu apabila menghentikan obat-obatan juga bisa fatal untuk kasus penyakit yang lain. Yang jelas adalah kita evaluasi sumber perdarahannya dari mana. Kalau memang sumber perdarahannya dari anterior atau depan, biasanya bisa kita lakukan dengan pemasangan tampon anterior. Jadi kita masukkan kasa, dikasih gel atau antibiotik, kemudian dimasukkan ke hidung bagian depan. Kalau yang mimisannya dari posterior atau dari belakang, apabila itu juga profuse atau tidak bisa berhenti, itu juga bisa dilakukan pemasangan tampon posterior atau istilahnya kita bilang tampon, dan itu semua biasanya bisa dilakukan di rumah sakit terdekat di sekitar Anda. Oke, sekian dulu sharing tentang mimisan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa tulis ya di komen di bawah ini ya. Yang jelas sekali lagi saya ingatkan, apabila Anda atau anak Anda mengalami mimisan, yang paling penting nomor satu adalah jangan panik ya. Memang kesannya itu ngeri ya, darah bercucuran, tapi satu, jangan panik. Yang kedua, duduk tegak, pencet cuping hidung dengan kedua jari kita ya, jari pencet. Oke ya, kurang lebih 5 menit sambil nafas lewat mulut ya. Kemudian sekali lagi, apabila perdarahan sampai 10 menit tidak berhenti, sampai 30 menit tidak berhenti, segera bawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut tentang mimisan tersebut. Sekian sharing kita tentang mimisan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel Dr. Gaul berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gahol. Bye. Jangan lupa like,